Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun Said. Sahidatul Mubarakah. Oke, kafalukum kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa anti ya ustazah. Wa kadzalika ana bi khair wa alhamdulillah. Biasanya kalau bahasa Arab, ibu akan menyapa kalian, kemudian dengan mengucapkan sobahul khair. Walaupun siang, tetap ibu bilang sobahul khair. Karena apa? Biar semangat kita tetap semangat pagi. Karena hari ini hari Kamis. Alhamdulillah kalian pun sedang menunaikan saum hari Kamis. Barakallah. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, seperti yang kita lihat di PowerPoint, hadis ke-16, mengingat pertemuan yang sebelum PAS ini ada jatah 3 minggu lagi, kita harus selesaikan materi itu. Kemarin alhamdulillah dengan setoran hadis-hadis kalian yang sudah disetorkan, ada yang 3, ada yang 5, itu bisa melancarkan dan memaksimalkan kalian untuk nanti PAS. Bismillah. Di sini hadis yang ibu akan jelaskan mengenai hadis ke-16. Bisa dibuka itu Nina? Mobilnya atau bahannya. Untuk hari ini semuanya hadirat illa fakirah ya, illa fakirah syafa'ah Allah, sakit ada di asrama, semoga Allah segera sembuhkan. Amin. Ya, terkait dengan materi hari ini, beberapa materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai hadis-hadis sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwasannya pesan Rasulullah ketika kita mempelajari hadis adalah semoga kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat. Taraktum fiha amroin. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Ya umatku, kamu ingin tidak tersesat di dunia dan ingin masuk surga, maka ikuti. Yang pertama adalah As-Sunnah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Masya Allah, kalian di sini ada porsi untuk belajar khusus dengan pelajaran tafsir dan hadis. Semoga di akhir ini walaupun jamnya terakhir tapi tetap bahagia insya Allah. Ya, lihat hadis ke-16 mengenai jangan marah. By the way, pernah nggak sih kalian marah? Marah sering. Kayaknya semua itu pasti mempunyai rasa marah karena makhluk Allah yang spesial ini yang disebut di dalam surat Atin, ahsan taqwim, tidak terlepas dari hal-hal kekurangan. Ada kita mempunyai emosi, marah, benci, cinta, ya, cinta, kemudian rasa suka, rasa peduli, semua punya emosi-emosi tersebut, gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan amarah tersebut? Antara marah sama mengendalikan itu beda. Ya, marah boleh nggak marah? Boleh. Nah, boleh kita marah tentu karena hal-hal tersebut tidak disukai oleh kita. Bisa jadi kan ada sesuatu hal yang tidak kita sukai dan tidak sesuai dengan diri kita, pasti kita marah. Harusnya kamar ini bersih, harusnya kelas ini bersih. Kata ibu guru ketika belajar harus bersih semua. Tetapi pada saat itu ada temennya yang tidak piket. Nah, yang tidak piket, kemudian saya udah piket, tapi teman-teman tidak piket, marah nggak? Seolah-olah salah kita semua tuh, hari ini kotor, otomatis kita jadi marah. Tetapi dalam hadis ini luar biasa, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menahan amarah tersebut. Nah, dalam hal ini coba ibu ingin tahu, kira-kira kalian itu kalau marah itu kayak gimana sih? Nah, coba tulis di sini, kemudian cepat ya tulisnya karena waktunya hanya sebentar. Tulis ungkapan marah kalian atau seperti apa sih biasanya aku ini gitu kalau marah. Ya, ada khasnya ya. Ada yang ngomel-ngomel, ada yang mempermainkan benda-benda dan sebagainya. Ya, coba tulis dalam waktu singkat, lalu tempelkan di papan tulis. Tempelkan. Apa? Kalau kalian marah itu kayak gimana ungkapannya? Enggak, kasih nama. Yang sudah
kalian. Ya, ada yang panjang, ada yang cuma satu, diam. Ala Rasulullah ya. Sebelum kita mengulas, inilah beberapa kalian sudah paham ungkapan marah, emosi yang kalian biasa lakukan. Kira-kira kalau introspeksi sebelum kita mengenal hadis Rasulullah itu salah nggak kayak gini? Salah. Nah, yuk kita belajar apa kata Rasulullah di hadis ke-16 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hafidun? Sudah hafal? Sudah. Karena di Al-Multazam punya target 21 hadis harus dihafal. Jadi luar biasa. Kalian tentunya sudah masyhur. Tetapi apakah sudah mengaplikasikan apa kata Rasulullah? Belum. Di situ buktinya udah ada yang diam ketika marah. Ya, An Abi Hurairah. Seperti yang Ibu sebutkan, ketika kita membaca hadis supaya terasa makna yang ada di dalam hadis, ada baiknya siapa sih Abu Hurairah itu? Harus tahu dulu. Ibu pernah menceritakan sedikit mengenai siapa profil Abu Hurairah, sang periwayat hadis yang Masya Allah luar biasa. Berapa? Masih ingat nggak? Wow, 5.400-an ya. Kalian berapa hadis yang dihafal? 21 ya tadi Ibu bilang ya. Ya, An Abi Hurairah. Dulu Abi Hurairah itu dikenal namanya itu Abu Syams. Kalau diterjemahkan Abu Syams itu Abu, Bapak, Syams, matahari. Bapaknya matahari. Tapi Rasulullah tidak suka mendengar nama itu karena tidak ada suatu ciptaan Allah yang disebutkan atau dinamakan menjadi nama orang, seolah-olah menghamba kepadanya. Jadi saat itu Rasulullah mengganti nama Abu Hurairah Abu Syams tadi dengan Abdurrahman bin Sakhr. Masya Allah, udah masih ingat ya? Sakhr itu berarti nama siapanya? Nama bapaknya dong, bin Sakhr. Misalkan Maisura binti siapa? Itu berarti anaknya siapa? Anak Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah ini kok bukan Abdurrahman bin Sakhr ya di sini, tetapi dengan laqab yang lain, Abi Hurairah. Bapaknya kucing. Karena kenapa? Abi Hurairah itu kalau lagi mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama menghafal hadis kemana-mana itu bawa kucing. Jadi terkenal dengan Abi Hurairah. Bapaknya seekor kucing gitu ya, kemana-mana bawa kucing, menyayangi, bahkan membawa kucing saat beliau menuntut ilmu. Kemudian dilanjut radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab. Diartikan dulu ya, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, jangan marah. Kemarin dari kalian mengatakan bahwasanya Rasulullah itu terkenal dengan apa? Jawahirul apa tadi? Halim. Ya, bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah itu walaupun satu kata tapi maknanya emas. Maknanya luar biasa. Nah, kita lihat mufradatnya atau maknanya. Rajulan adalah seorang laki-laki. Berarti kalau seorang itu yang meminta nasihatnya berapa orang? Satu. Kalau banyak berarti rijal. Kemudian ausini, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Kalau orang zaman dulu itu ketika bertemu dengan alim ulama itu kebiasaannya meminta nasihat. Siapapun, ketemu Rasulullah, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, Utsman, semuanya itu berebut meminta nasihat. Nasihati aku ya Rasulullah, nasihati aku ya Umar gitu. Seperti itu. Karena dari orang-orang saleh itu bisa merubah hidup kita dan membawa kebaikan. Bagaimana? Aku kan udah nggak ketemu Rasulullah, aku kan nggak ketemu para sahabat. Siapa yang aku mintai nasihat? Mereka ada guru, mereka adalah warasatul anbiya,
orang yang memanjangkan ilmu-ilmu pada zaman Rasul itu sampai sekarang. Ada guru, ada ulama, ada para asatidz, ustadzah semuanya. Bisa kalian minta nasihatnya. Ketika aku lagi galau, lagi bimbang, lagi marah, daripada kita menghancurkan galon ya. Pada saat itu ada cerita yang menghancurkan galon. Kita ketemu dulu sama Ustaz, ya Allah, ibu-ibu nasihati aku dong sebelum aku marah. Gitu ya. Nah, pada saat itu Rasulullah hanya berkata, la taghdab, jangan marah. Rojulan yang tadi penasaran, nasihati aku lagi ya Rasulullah. Tidak puas dengan apa yang dikatakan Rasul. Kemudian Rasul berkata lagi, farod dada. Farod dada. Ia mengulanginya berkali-kali. Nasihati aku lagi, la taghdab. Nasihati aku lagi, la taghdab. Berarti ketika Rasulullah mengatakan sesuatu berulang-ulang kali, bahkan di sini dikatakan farod dada, berarti hal tersebut adalah hal yang sangat penting buat diri kita. Mari kita baca hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid isnain salas. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Ada siapa aja riwayatnya? Ada Bukhari, kemudian ada Muslim. Mereka itu orang yang mencatat ribuan hadis. Kalian ingin jejak kalian itu dikenang sebagai orang yang bermanfaat atau tidak, itu maka menulislah. Nah, beliau-beliau itu Bukhari, Muslim itu sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi masih bisa kita rasakan sampai saat ini karya-karyanya. Ya, luar biasa. Ya, baik. Dilanjutkan tadi, apa sih marah itu? Tadi Ibu udah sampaikan bahwasanya kita sebagai manusia mempunyai sifat marah, tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah itu bagaimana kita menahan, jangan sampai kemarahan tersebut itu terungkap kemudian merugikan orang-orang sekitar, ya, merugikan lingkungan. Bisa bedakan antara marah dengan menahan amarah. Ya, marah boleh, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan sampai kemarahan itu melewati batas sehingga kita ungkapkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada yang apa ini ya? Diam, ada yang nahan dulu, ada yang apa ini? Ngomel-ngomel, ada yang nada suaranya tinggi, ngomel-ngomel ngerobekin kertas, mengurung diri merugikan nggak? Sebenarnya sih dia sendiri yang nanggung, tetapi merugikan orang lain juga kalau ditanya nggak jawab-jawab, mengurung diri, pintunya nggak buka-buka. Pada saat sore kalian lapar, tapi malu dari tadi udah mengurung diri nggak mau keluar gitu ya. Nah saat itu baru sadar kalau marah itu salah. Rasulullah mengajarkan bahwasanya menahan marah adalah amalan perbuatan akhlak yang mulia, di mana kandungan hadis yang pertama adalah akhlak seorang muslim itu bagaimana ketika melihat hal-hal yang tidak baik kita menahannya. Seorang muslim adalah seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Islam kalau kita tidak ditampilkan dengan baju syar'i kita belum terlihat keislamannya. Islam ketika kita masih berkata buruk belum terlihat akhlak yang baiknya. Maka salah satu akhlak yang baik dalam hadis ini ditampilkan bahwasanya menahan emosi marah kita itu sebagian dari akhlak seorang muslim. Lanjut berikutnya adalah kandungan hadisnya, kesabaran kunci kemenangan dan keridhaan. Orang yang menahan marah termasuk orang yang sabar nggak? Sabar ada batasnya nggak? Ada batasnya kematian. Kalau kamu mati, batasnya ada, kesabaran adalah batasnya kematian ya. Jadi orang sabar itu ya harus sabar.
saking sabarnya gitu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, kemudian berikutnya, hadis ini mengisyaratkan semangat tinggi seorang muslim untuk selalu mendapatkan nasihat. Bagaimana? Dicontohkan meneladani dari rojulan tadi ya, yang di dalam hadis ketika ketemu dengan Rasulullah atau orang-orang yang alim ulama meminta nasihat. Kemudian terakhir, kemarahan merupakan kumpulan kejahatan. Mengendalikan marah, kemudian di sini ya ada berbagai macam di situ. Ada yang merobek kertas, semoga tidak ada yang memecahkan kaca ya. Alhamdulillah ibu lihat di sini bagaimana menahan marah paling banyaknya adalah diam. Mau tahu nggak cara Rasulullah menyampaikan bagaimana kita tips ketika marah? Ketika marah yang pertama dilakukan adalah apa? Nah, coba kita lihat di sini. Dampak dari marah, kemudian ada, cara menahan marah. Ada yang diam nggak tadi di situ? Ada yang baca doa nggak ya? Coba lihat. Ketika marah ada yang membaca doa nggak nih? Rata-rata aku nahan dulu, diam terus nutupin lagi kalau lagi marah, nggak menunjukkan karena takut. Kalau udah emosi banget sukanya mainin barang terus nangis. Ya, macam-macam kemarahan. Kemudian berikutnya adalah mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau belum hilang juga, merubah posisi. Yang tadinya marahnya berdiri, kemudian usahakan posisi kita duduk. Kalau udah duduk masih marah juga, tidur. Jangan sampai gini, bentar, aku mau tidur dulu karena aku marah. Jadi aku mau tidur ya, gitu ya. Karena jangan-jangan karena udah dapat ilmu tentang menahan marah, jadinya alasan aku mau tidur dulu karena aku lagi marah. Tidak seperti itu juga. Kemudian mengambil air wudhu. Ada nggak yang lagi marah, kemudian saking keselnya sampai pengen nangis, kemudian ya udahlah aku ngambil air wudhu. Karena sumbernya kemarahan itu dari mana? Dari syaitan. Ketika dikucurkan air wudhu yang Masya Allah dingin, segar, insya Allah marah kita akan sedikit reda. Begitu. Mengambil air wudhu, bukan mengambil nasi wudhu. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami nak? Bisa dipahami, insya Allah. Baik. Dari situ bisa disimpulkan materi hari ini bahwasanya menahan marah adalah sunnah hasanah. Kira-kira coba sebutkan dari yang kalian tulis tadi, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak di kertas? Ibu mohon kalian tulis di buku kalian sebagai tazkirah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menahan marah. Yang tadinya marah saya merobek kertas atau memainkan pintu dan yang lainnya, insya Allah saya akan lebih bisa menahan. Singkat aja di situ tulis, kemudian kasih tanda tangan teman kalian di buku tersebut. Misalnya kalian sudah memperlihatkan persaksian kalian, insya Allah bisa. Kalau lihat tulisan itu jadi malu. Oh iya ya, aku udah tanda tanganin sama Hilmi nih. Semoga aku tidak malu lagi nih hari ini ya. Gitu. Ya, ayo tulis di situ janji kalian bahwa kalian tidak akan marah lagi, dicap dan tanda tangan oleh temennya yang di sampingnya. Perlihatkan, kasih parah di situ. Barakallahu fikum. Oke, sambil menulis, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meneladani dan melaksanakan sunnah hasanah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.